Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari materi tentang reproduksi sel. Peran reproduksi sel, yaitu pertama mengganti sel-sel tubuh yang rusak dan berperan dalam pertumbuhan. Apakah kamu tahu bagaimana tubuh kita membentuk sel? Tubuh kita dapat membentuk sel melalui pembelahan mitosis. Sel-sel tubuh dapat melakukan regenerasi dengan melakukan pembelahan sel, yakni proses pembentukan dua sel atau lebih dari sel induk tunggal. Pembelahan sel yang berlangsung pada tubuh ini dinamakan pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis ini dihasilkan dua sel anak. Masing-masing sel anak akan mengandung kromosom dengan jumlah dan tipe yang sama dengan sel induknya. Sel hasil pembelahan mitosis akan identik dengan sel induknya. Tahapan mitosis. Di sini dapat kita lihat tahapan-tahapan pembelahan mitosis yang awalnya dari sel induk 2N akan mengalami tahap profase, metafase, anafase, dan juga telofase, dan pada akhirnya akan membentuk sel anak akhir. Sebelum kita masuk pada tahapan pembelahan mitosis, kita harus memahami istilah-istilah seperti kromatin, kromatid, dan juga kromosom. Dapat kita lihat di sini kromatin merupakan benang-benang DNA, benang-benang materi genetik. Ya, kemudian kromatid ini merupakan benang-benang kromatid yang memendek dan menebal menjadi gumpalan di sini yang disebut kromatid. Kemudian ini yang di tengah-tengah ini disebut sentromer. Dan yang disebut kromosom itu adalah bagian ini, panjang ini. Kita lanjutkan pada tahapan. Yang pertama, sel induk awal mengalami tahap interfase, yaitu sel tidak menunjukkan adanya perubahan morfologi, tetapi sel tersebut aktif melakukan metabolisme. Interfase ini terdiri dari 3 fase. Ada G1, yaitu pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel, sintesis terjadi replikasi DNA, dan kedua yaitu berakhirnya replikasi DNA. Ini merupakan materi-materi genetik atau DNA pada sel induk awal. Lalu masuk kepada tahap profase. Benang-benang kromatin akan memendek, yang tadinya merupakan benang-benang kromatin, di sini akan memendek dan menebal membentuk kromatid. Ya. Kromatid ini berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleus menghilang di sini. Menghilang ya, putus-putus ini menggambarkan membran nukleus dan nukleusnya menghilang. Pada sel hewan, sentriol akan mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Nantinya dia satunya akan di posisi ini. Benang spindle mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran aster. Benang spindle kromosom terlihat semakin jelas ya. Ini merupakan benang-benang spindle yang terlihat jelas. Kemudian kromosom berada di daerah ekuator sel. Nah, ini merupakan daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromer. Pada setiap sentromer ada dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindle-nya. Benang-benang spindle akan memendek di sini.
sehingga menarik kromatid, menarik kromosom, membelah, akan menuju ke sini, ke badan-badan kutub yang berlawanan. Ya, kromatid ini akan menuju ke kutub yang berlawanan tadi. Mulai terjadi sitokinesis. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan pembagian sitoplasma. Kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Di sini tadi kromatid telah mencapai ke bagian kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid akan menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus. Di sini mulai terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis akan selesai dan terbentuk 2 sel anakan. Mulai dari bagian pinggir ke arah dalam hingga membelah menjadi 2 anak sel. Semua aktivitas atau proses yang terjadi di dalam sel dikendalikan oleh gen di dalam inti sel. Wabarakatuh.